Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Hinika dari kelas 11 OTKV dengan nomor urut absen 30. Di sini saya akan mempresentasikan kompetensi dasar yang ada di semester kedua. Pada slide pertama terdapat judul daftar urut kepangkatan, yaitu salah satu kompetensi dasar pada semester genap ini. Dilanjutkan dengan slide kedua, itu yang berisikan karena ada pengenalan yang mengikut daftar urut kepangkatan atau HUK dan definisi. Yang kedua ada syarat pembuatan daftar urut kepangkatan. Yang ketiga ada tata cara penulisan daftar urut kepangkatan. Yang keempat ada penghapusan daftar urut kepangkatan. Yang kelima ada perencanaan pengembangan urut pegawai. Yang keenam ada definisi tarif serta definisi perencanaan urut pegawai. Yang ketujuh ada evaluasi pengembangan kinerja pegawai. Dan yang terakhir ada evaluation tarif serta prosedur sistem pembayaran. Di slide ketiganya terdapat pengertian daftar urut kepangkatan. DUK atau daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil adalah suatu daftar yang di dalamnya memuat nama pegawai sipil dan satuan organisasi negara yang disusun menurut tingkat kepangkatannya. Selain pengertian, daftar urut kepangkatan juga mempunyai landasan hukum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada pasal 18 ayat 5 dan pasal 23 tahun 1974. Yang kedua ada peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1979 tentang daftar urut kepangkatan pegawai negeri sipil. Di slide keempat ini kita masuk kepada syarat pembuatan daftar urut kepangkatan. Ketentuan-ketentuan dalam pembuatan daftar urut kepangkatan. Yang pertama ada daftar urut kepangkatan dibuat untuk organisasi seluruh pegawai negeri sipil dari satuan negara. Daftar urut kepangkatan dibuat sekali dalam setahun. Di sini saya akan menjelaskan sedikit kenapa daftar urut kepangkatan hanya dibuat dalam jangka waktu satu kali dalam setahun. Karena daftar urut kepangkatan dibuat untuk pembinaan karir dan prestasi, maka DUK perlu dibuat dan dipertahankan secara terus-menerus. Daftar urut kepangkatan juga dibuat setiap tahun secara rutinnya dan harus sudah selesai dibuat pada setiap akhir bulan Desember. 3. Pejabat membuat DUK harus memenuhi ketentuan berikut. Pejabat pembuat DUK termasuk Menteri, Jaksa Agung, pimpinan kesekretariatan lembaga tinggi negara, pimpinan pemerintah non-departemen, gubernur, dan pejabat lain yang ditentukan oleh presiden membuat dan memelihara DUK dalam lingkungan masing-masing. Selanjutnya, para pejabat tersebut dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat lain yang berada dalam lingkungan kekuasaannya untuk membuat dan memelihara DUK dalam lingkungan masing-masing. Pejabat yang dapat diberi wewenang untuk membuat dan memelihara DUK serendah-rendahnya setingkat dengan pejabat yang memangku jabatan struktural eselon 5, yang antara lain meliputi pemilik sekolah dasar, pemilik pendidikan, agama kepala sekolah, agama dan kepala sekolah dasar. Dilanjutkan, DUK untuk pegawai yang diperbantukan dibuat oleh instansi yang menerima bantuan dan instansi yang memberikan bantuan. DUK untuk pegawai negeri sipil di luar jabatan organik tetap harus dicantumkan dalam DUK instansi yang bersangkutan. Calon pegawai negeri sipil tidak dicantumkan dalam daftar urut kepangkatan. Dan yang terakhir ada penentuan nomor urut daftar urut kepangkatan. Ukuran yang digunakan untuk menetapkan nomor urut di dalam daftar urut kepangkatan sudah ditentukan dan harus dipatuhi. Slide ketujuh ada tata cara penulisan dan pembuatan daftar urut kepangkatan. Daftar urut kepangkatan disusun secara berurutan yang berdasarkan sebagai berikut. Yang pertama ada pangkat, yang kedua ada jabatan, yang ketiga ada masa kerja, yang keempat ada latihan jabatan, yang kelima ada pendidikan, keenam ada usia, dan yang terakhir ada untuk ukuran tidak boleh berubah atau tetap.
Di slide 8 ada penghapusan daftar urut kepangkatan. Nama pegawai negeri sipil di dalam DUK juga dapat dihapus. Nama PNS dihapus dalam DUK apabila 1. Diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil, yang kedua meninggal dunia, dan yang terakhir pindah instansi. Slide 9 ada definisi karir. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karir adalah pekerjaan yang memberikan harapan untuk maju. Sementara itu, pengertian karir secara lengkap ada runtutan, rangkaian atau urutan dari pengalaman-pengalaman karyawan dari memegang suatu posisi berubah menjadi posisi yang lain selama dia bekerja di suatu tempat. Karir sendiri berasal dari bahasa Belanda yaitu karir, yang memiliki arti kemajuan dan perkembangan dalam pekerjaan yang digeluti seseorang. Masuk kepada slide ke-10, ada perencanaan karir. Perencanaan karir menurut Corey dan Corey tahun 2006 adalah sebuah proses di mana tercakup penjelajahan, pilihan, dan persiapan untuk sebuah karir. Pada umumnya, perencanaan karir bisa juga sebagai rencana seseorang untuk mendapatkan proses kenaikan jabatan atau pangkat sesuai persyaratan yang ada dan kemampuan yang dimilikinya. Di slide 11 terdapat proses menyusun rencana karir. Di dalam proses menyusun rencana karir ini ada 4 poin. Yang pertama adalah menilai diri sendiri, yang kedua ada menetapkan tujuan karir, yang ketiga ada menyiapkan rencana-rencana, dan yang terakhir ada melaksanakan rencana-rencana. Di slide 12 ada definisi pengembangan karir pegawai. Pengembangan karir adalah suatu proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan perubahan status, posisi, atau kedudukan karyawan di suatu perusahaan. Tidak hanya soal jabatan, pengembangan karir ini juga menekankan pada peningkatan kemampuan karyawan. Di slide ke-13 ada tahap pengembangan karir. Pada tahap pengembangan karir ada 3 poin. Yang pertama ada karir awal. Karir awal ini adalah tahap pembentukan, merupakan tahap penekanan pada perhatian untuk memenuhi jaminan kebutuhan awal tahun pekerjaan. Poin kedua ada karir pertengahan, yaitu pengalaman baru, kesempatan visabilitas untuk jenjang organisasi yang lebih tinggi, pembentukan nilai seseorang. Yang terakhir ada tahap akhir, individu telah merasa terpuaskan baik secara psikologis maupun finansial. Slide ke-14 ada kegiatan pengembangan karir, yaitu prestasi kerja, exposure, permintaan berhenti, kesetiaan organisasi, mentor, sponsor, serta kesempatan untuk tumbuh. Slide ke-15 ada bentuk-bentuk pengembangan pegawai. Ada pendidikan dan pelatihan, yaitu program pengembangan keterampilan dan tingkah laku pegawai. Yang kedua, promosi jabatan, yaitu menaikkan posisi pegawai ke jabatan yang lebih tinggi. Dan terakhir ada mutasi, yaitu pemindahan jabatan yang setia. Pada slide ke-16 ada bantuan pengembangan karir oleh perusahaan. Ada 5 poin di sini. Yang pertama ada suatu perusahaan menganggap pekerja sebagai partner sehingga harus dibantu sepenuhnya dalam pengembangan karirnya. Yang kedua ada suatu perusahaan harus berusaha mendorong para pegawainya untuk dapat mengelola karirnya secara maksimal dengan berbagai macam cara dan usaha. Contohnya seperti memberikan reward kepada pegawainya. Yang ketiga adanya hubungan yang selaras antara perusahaan dengan karyawan dalam usaha mengembangkan karir karyawan tersebut. Yang keempat, ada suatu perusahaan harus berusaha membantu karyawan dalam memahami dan mengembangkan kemampuan serta keterampilannya dalam bekerja. Yang terakhir, ada data hasil penilaian kerja digunakan suatu perusahaan untuk dapat menempatkan posisi pekerja secara tepat sesuai dengan keterampilan dan keahlian yang dimiliki masing-masing pegawai. Slide ke-17 ada tanggung jawab pengembangan karir. Perusahaan secara sepihak merancang pengembangan
karir pegawai. Perusahaan sepenuhnya menentukan pelaksanaan, perusahaan melakukan kontrol secara ketat, perusahaan produktivitas semakin meningkat, kemajuan meningkatnya. Pada slide ke-18 ada evaluasi kinerja karyawan. Definisi dari evaluasi kinerja karyawan adalah sebuah proses penilaian kinerja atau evaluasi yang diberikan oleh perusahaan untuk mengukur kualitas kinerja karyawan. Format yang dipakai dalam melakukan penilaian kerja karyawan ini sangat bervariasi, tergantung jenis industri dan bidang usaha yang dijalankan. Di evaluasi kinerja karyawan juga ada sistem penggajian. Sistem penggajian adalah proses mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan proses pembayaran upah karyawan dan pengajuan pajak pekerjaan. Di slide terakhir ada prosedur sistem penggajian. Ada 4 poin dalam prosedur sistem penggajian. Poin pertama, pra penggajian. Poin kedua, ada proses penghitungan penggajian. Poin ketiga, ada pasca penggajian. Dan yang poin terakhir, ada pelaporan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebagai penutup, saya ingin mengutip pernyataan dari Hillary Clinton. Lakukan semua hal baik yang kamu bisa, untuk semua orang yang kamu bisa, dengan semua cara yang kamu bisa, dan selama kamu bisa. Saya memohon maaf bila ada penulisan ataupun pembacaan kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.